Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia, langsung dengan bosnya langsung Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, masih semangat hari ini Pak? Selalu semangat Mas Aman untuk menegakkan keadilan di dunia perpajakan. Oke, luar biasa Pak Rinto selalu semangat bersama kita ya teman-teman. Kali ini kita akan kembali membahas mengenai KPP Bojonegoro ya. KPP Bojonegoro yang kemarin kalau nggak salah ini kasusnya Pak Antono bukan ya? Ya, betul Mas, Pak Oke. Anton. Nah, ada masalah apa nih Pak mengenai KPP Bojonegoro ini? Jadi kan gini Mas Awan, kan kita sebagai wajib pajak itu kan selalu diperiksa SPT-nya, gitu loh Hmm. Mas. Nah, bener nggak? Gitu loh. Nah, sekarang kita coba menanyakan SPT-nya pemeriksa pajak termasuk kepala kantor KPP Bojonegoro gitu loh Mas. Nah, nanti Hmm. dari rakyat selaku pemilik kedaulatan, nah rakyat itu kan selaku bosnya mereka Mas ya sebagai bosnya ASN. Nah, karena kenapa kok kita rakyat adalah bos? Karena mereka yang kita gaji Mas Awan. Nah, sebenarnya kan Oke. kita tunggu Mas. Oh tidak bisa, saya ini bosnya kamu. Sebenarnya kalau ada kata-kata gitu, itu kita enak Mas. Nanti kita akan bersurat kembali, kita minta penegasan bahwa mereka bosnya, kita karyawan, jadi kita akan digaji sama mereka Mas Awan. Kita nggak usah bayar pajak Mas. Oke. Nah ini dari pemeriksa pajak yang memeriksa Bapak Antono, termasuk kepala kantor KPP Bojonegoro, itu kita minta SPT-nya, Mas. Tujuannya Hmm. kita minta SPT-nya itu kita akan bantu Pak Menkyu Purbaya untuk karena kan tadi ini Mas ya beritanya kemarin kan pecat-pecat ini Mas sebagai pajak nakal. Ini kita bantu Mas nah, Hmm. untuk mensinkronkan antara SPT dengan LHKPN apakah sinkron. Nah, Hmm. itu ternyata laporan tadi itu ditolak, Mas. Akhirnya kami dari BPI melakukan keberatan PPID, Mas Awan. Ini saya. Hmm. Jadi jangan tunggu ada masalah baru dipecat ya. Harusnya dari sekarang kita jemput bola, kita cek dia langsung punya SPT ya. Iya, betul, Mas Awan. Nah, ini adalah penyataan keberatan atas permohonan informasi. Ini Hmm. kan pemohonnya ini saya selaku ini Mas ya, atas nama Ikatan Wajib Pajak Indonesia, Hmm. nah, nomor telepon sekian-sekian, ATNBWP sekian. Hmm. Nah, nah ini Hmm. alasan pengajuan keberatan. Informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan gitu Mas. Jadi Hmm. lucu Mas, kalau SPT-nya mereka orang pajak Mas siapa yang memeriksa Mas? Hmm. Kan enak Oke. aja Mas, ini sangat tidak adil Mas, betul Mas, sangat tidak adil. Kalau rakyat Hmm. sebagai pemilik kedaulatan ditanya detail sampai nota-nota itu sampai dilihat semua. Kalau mereka tidak ada yang Hmm. memeriksa Mas Awan. Tuh. Hmm. Berdasarkan ini Mas ya, surat nomor S274 Hmm. sekian-sekian perihal pemberitahuan tertulis atas permintaan informasi publik Ikatan Wajib Pajak Indonesia nomor pendaftaran Rek 160 sekian-sekian. Dengan ini kami mengajukan gugatan atas permohonan informasi publik yang kami kirimkan pada tanggal 19 Agustus 2025. Hmm. Nah, ini tanggal tanggal pengajuan permohonan Mas ya. Urian informasinya adalah laporan SPT orang pribadi atas nama Junedi Joko Prasetyo. Nah, Hmm. ini adalah kepala kantor KPP pertama Kabupaten Bojonegoro. Terus Hmm. Iwan Satiawan, supervisor pemeriksa pajak KPP pertama Bojonegoro. Hmm. Iwan Kurniawan, ketua tim pemeriksa KPP pertama Bojonegoro dan Sahid Prasetyo, anggota tim Hmm. pemeriksa pajak KPP pertama Bojonegoro. Ini untuk tahun pajak 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, dan 2019 lengkap semua halamannya. Nah, Hmm. ini jawabannya ini Mas. Laporan SPT pemberitahuan orang pribadi atas nama Junedi Joko Prasetyo, Saudara Iwan Setiawan, Iwan Kurniawan, dan Sahid Prasetyo tahun pajak 2019 sampai 2024 merupakan dokumen dan informasi yang disampaikan oleh wajib pajak dan dokumen dan informasi yang disampaikan oleh wajib pajak tidak dapat diberikan karena termasuk informasi yang dikecualikan. Nah, ini semua rata-rata gitu, Mas. Nah, ini Hmm. ini kita kan juga meminta khusus jika permintaan nomor satu tadi dikecualikan, nah, sudah kita omongkan, Mas. Nah, Hmm. kami meminta khusus halaman lampiran harta dan hutangnya saja. Nah, karena ini adalah informasi publik yang sudah diungkapkan di LHKPN, yang harusnya sama persis dengan isi LHKPN. Namun kami menduga isinya tidak sama alias salah. Nah, Hmm. informasi mengenai laporan harta dan utang, jawabannya ini Mas ya. Informasi Hmm. mengenai laporan harta dan utang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPT tahunan. Nah, Hmm. ini kan lucu Mas
Di LHKPN itu untuk publik, di SPT khusus harta dan hutang itu tidak informasi publik, kan aneh itu Mas. Ini kan Hmm. harusnya tidak dikecualikan karena dia sudah menjadi ASN, pelayan publik itu Mas Awan. Hmm. Kalau dia rakyat itu memang dikecualikan Mas Awan, karena kan rakyat Hmm. adalah selaku pemilik kedaulatan. Nah, karena dia sudah melamar diri menjadi karyawan rakyat, ya seharusnya itu sudah batal karena syaratnya melamar kan dengan itu Mas. Harus LHKPN, harus SPT kan gitu Mas. Nah, sekarang Ya. melamar kerja ke rakyat, rakyatnya nggak tahu Mas. Oke. Nah, jika permintaan nomor 2 juga dikecualikan, maka kami meminta informasi yang dikecualikan tersebut dihitamkan saja, tetapi kami tetap perlu bagian harta dan hutangnya dibuka dalam lampiran harta dan hutang tersebut, Mas. Nah, ini jawabannya juga ini, Mas. Sama, dokumen Hmm. tidak dapat diberikan karena termasuk informasi publik yang dikecualikan. Nah, ini sudah Hmm. kita ini, Mas ya, semua adalah pelayan rakyat. Nah, Hmm. nah ini, Mas. Ini berikut poin-poin keberatan atas jawaban permohonan informasi yang telah ditanggapi oleh PPD Kementerian Keuangan. Hmm. Terkait dengan alasan kerahasiaan data perpajakan merujuk pasal 34 Undang-Undang KUP. Kami menilai alasan ini tidak relevan karena yang diminta adalah SPT pejabat publik. Nah, ini Mas. Yang dimintakan adalah SPT pejabat publik, Mas. Yakni SPT tahunan orang pribadi atas nama Saudara Junedi Joko Prasetyo, Iwan Satiawan, Iwan Kurniawan, dan Syahid Prasetyo. Sesuai prinsip keterbukaan informasi terkait pejabat publik yang menggunakan kewenangan negara adalah informasi terbuka, sebagaimana pasal 22 Undang-Undang KIP. Jika terdapat data pribadi, seharusnya PPD melakukan pengaburan redaktif, bukan menolak seluruh informasi. Dalam hal, ini Mas ya, pasal 22 huruf E. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pasal 17, maka informasi yang dikecualikan dapat didiamkan dengan disertai alasan dan materinya. Kan gitu, Mas. Hmm. Kan sudah ada pasalnya juga loh, Mas ini, Mas. Nah, Hmm. terus terkait alasan perlindungan data pribadi, Saudara Junedi Joko Prasetyo, Iwan Satiawan, Iwan Kurniawan, dan Syahid Prasetyo merupakan pejabat publik yang memegang jabatan strategis dan mengelola langsung kewenangan fiskal negara. Segala bentuk kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan mereka bukan semata urusan pribadi, tapi bagian dari pertanggungjawaban publik dan integritas pejabat negara. SPT tahunan pejabat publik merefleksikan kepatuhan mereka terhadap undang-undang perpajakan. Ketidakpatuhan atau potensi konflik kepentingan dalam pelaporan pajak pejabat negara memiliki dampak langsung pada kepercayaan publik terhadap institusi negara. Ini yang digaung-gaungkan oleh Pak Purbaya, Mas Menkyu Purbaya, bahwa Hmm. perpajakan ini perlu adanya kepercayaan publik, Mas Awan. Hmm. Oleh karena itu, dokumen ini memiliki nilai kepublikan yang jauh lebih besar dari sekedar kepentingan pribadi. Hmm. Pelindungan data pribadi memang diakui dalam hukum, tetapi tidak bersifat absolut. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang KIP menegaskan bahwa pengecualian informasi publik bersifat ketat dan terbatas. Dengan demikian, badan publik tidak boleh Hmm. serta-merta menutup informasi hanya dengan dalih data pribadi, apalagi jika data tersebut terkait pejabat negara yang menggunakan kewenangan publik. Hmm. Nah, Undang-Undang KIP memberikan solusi. Apabila suatu dokumen mengandung informasi yang bersifat pribadi, badan publik tetap wajib memberikan informasi dengan melakukan pengaburan redacting pada bagian yang bersifat pribadi, misalkan nomor NPWP, alamat rumah, nama anggota keluarga, atau tanda tangan basah. Prinsip keterbukaan informasi publik adalah maksimum akses, minimum exception. Nah, ini Hmm. Mas, maksimum akses dan minimum exception. Semua informasi pada dasarnya terbuka kecuali benar-benar ditutup dengan alasan hukum yang jelas. Menutup total SPT pejabat publik dengan alasan data pribadi justru bertentangan dengan asas ini dan melanggar kewajiban badan publik untuk mengutamakan transparansi. Nah, ini Mas, pasal 2 ayat 2 Mas ya. Undang-Undang KIP misalnya informasi publik dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Nomor 3, terkait dalih bahwa informasi ini tidak dapat diberikan karena termasuk informasi dikecualikan, pasal 17 nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik memang mengatur informasi yang dapat dikecualikan, namun pengecualian bersifat limitatif dan harus dihubungkan secara ketat dengan potensi kerugian yang ditimbulkan. Tidak satu pun ketentuan dari pasal 17 Undang-Undang KIP menyebut bahwa SPT pejabat publik secara otomatis dikecualikan. Saudara Junedi Joko Prasetyo, Kepala KPP Bojonegoro, Iwan Satiawan,
Iwan Kurniawan dan Syahid Prasetyo adalah pengelola kebijakan fiskal dan penerimaan pajak negara. Oleh karena itu, kepatuhan mereka dalam pelaporan pajak merupakan kepentingan publik yang sah, bukan ranah pribadi. Menutup informasi tersebut justru dapat menimbulkan kecurigaan publik, melemahkan kepercayaan masyarakat, dan Hmm. bertentangan dengan tujuan Undang-Undang KIP yang ingin membangun transparansi dalam penyelenggaraan negara. Hmm. Nah, tidak adanya upaya proaktif untuk memberikan bentuk informasi alternatif. Undang-Undang KIP menegaskan bahwa badan publik wajib membantu pemohon informasi. Namun jawaban PPT tidak memberikan alternatif, misalkan SPT dengan pengaburan data pribadi. Hal ini bertentangan dengan prinsip maksimum akses minimum exception Hmm. dalam keterbukaan informasi. Dengan menolak tanpa memberikan alternatif, PPD Kementerian Keuangan secara tidak langsung mengabaikan hak publik yang dijamin pasal 4 Undang-Undang KIP, yaitu hak mengetahui kebijakan publik, proses pengambilan keputusan, serta pertanggungjawaban pejabat publik. Nah, Hmm. demikian keberatan saya. Atas perhatian tantangannya kami ucapkan terima kasih. Seperti itu Mas Awan. Jadi alasan klise Mas, Hmm. hanya mengutarakan bahwa itu data pribadi tidak dapat diberikan, dikecualikan, tapi tanpa dasar hukum yang jelas. Hmm. Dan ini akan sangat meruntuhkan dunia perpajakan kita, Mas. Loh, dan Hmm. mungkin tidak akan lama lagi, mungkin rakyat sudah akan tidak percaya lagi dengan perpajakan di Indonesia karena ya itu Mas, pejabat perpajakan sendiri tidak taat pajak gitu, Mas. Karena Hmm. siapa yang memeriksa SPT-nya pemeriksa pajak, kepala KPP gitu loh, Mas. Hmm. Contohnya, Oke. contohnya Rafael Alun. Nah, itu kan laporan LHKPN-nya 54 atau 56 miliar. Ternyata ditemukan uang di bunkernya, itu kan hampir setengah triliun, Mas, 500 miliar gitu, Mas Awan. Itu Hmm. kan karena tidak ada yang mengecek SPT-nya itu, Mas Awan. Apakah dicocokkan, apakah harta-hartanya dipakai, misalkan mobil Rubicon ini itu, apakah ada di SPT, kan nggak ada yang ngecek, Mas Awan. Hmm. Ya akhirnya mereka dengan adanya jabatan ini semakin menggila Mas Awan, semakin dia di atas angin, semakin merasa menjadi raja di negara kita ini gitu loh Mas Awan ya. Hmm. Padahal dia itu adalah karyawan Mas, pembantu rumah tangga kita gitu loh Mas. Hmm. Jadi Seperti itu Mas Awan. menurut IWPI seharusnya kita boleh dong ya sebagai rakyat untuk mengecek minimal melihat perbandingan antara LHKPN yang SPT-nya ya. Harus Mas, karena kita yang menggaji mereka Mas. Hmm. Kalau mereka nggak mau ya nggak apa-apa, gajinya dihapuskan aja itu loh Mas. Berarti kan mereka kan akan dilindungi oleh undang-undang. Nah, salah sendiri mereka itu miskin, nggak punya pekerjaan, dia melamar pekerjaan ke rakyat itu loh mas. Ya salah Hmm. sendiri itu loh mas. Ya harus diaudit itu loh mas. Ya, harus Hmm. dia tuh rela itu loh mas. Hmm. Loh, ya harusnya dia tuh jadi orang kaya biar nggak usah jadi ASN itu loh mas. Nah dia kan miskin, akhirnya melamar jadi ASN. Ya itu salah sendiri mas. Kalau Hmm. dia sudah menjadi ASN, dia menjadi pelayan rakyat. Ya kan Hmm. lucu mas, masa rakyat sebagai bosnya ulik-ulik laporan SPT-nya, diminta bukti-bukti bahkan sampai kwitansi kerupuk aja mas. Ini Hmm. tidak sah itu mas, karena tidak ada ininya mas, kwitansinya misalkan mas. Pengalaman Oke. saya seperti itu mas, bahkan beli kerupuk mas itu ditanyain mas. Hmm. Oke, siap Pak. Jadi ketika wajib pajak harus bertelanjang dada, telanjang semua di hadapan pemeriksa pajak, seharusnya kita pun punya hak untuk meminta informasi mereka ketika sudah bicara mengenai harta mereka ya. Betul mas Oke, Awan. siap. Terima kasih Pak Rinto. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Terima kasih Oke mas, Pak. sama-sama.